Ya, alhamdulillah latihan soalnya sudah selesai ya, hanya 10 soal dengan berbagai topik materi ekonomi. Semoga bisa dipahami dengan baik, bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak sudah menyimak. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya nomor 6, pertanyaan nomor 6. Berikut ini merupakan pelaku ekonomi dalam model arus melingkar kegiatan ekonomi, kecuali A. rumah tangga, B. perusahaan, C. pasar, D. masyarakat luar negeri, atau E. pemerintah. Ya, ini terkait dengan pelaku kegiatan ekonomi. Kita sudah mengetahui bersama bahwa dalam kegiatan ekonomi itu ada 4 pelaku kegiatan ekonomi ya. Ada 4 pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen atau rumah tangga konsumsi. Nah, perannya apa di sini? Rumah tangga konsumen atau rumah tangga konsumsi itu berperan sebagai pemakai barang dan jasa. Jadi kalau misalnya dalam ruang lingkup yang paling kecil itu di keluarga ya, ayah, ibu, anak gitu. Nah, itu semuanya berperan sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi. Ya, jadi ini untuk memenuhi kebutuhannya tadi ya. Untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah penyedia faktor produksi. Jadi rumah tangga konsumen itu berperan sebagai penyedia faktor produksi apa saja? Banyak ya. Bisa modal, bisa tanah, bisa tenaga kerja, ya, bisa skill atau kemampuan dan lain-lain. Oke, ini diantaranya faktor produksi. Banyak, bisa modal, bisa tanah, bisa bangunan, bisa tenaga kerja, ya, bisa skill dan lain-lain. Jadi penyedia faktor produksi. Kemudian yang ketiga, membayar pajak. Ya, sebagaimana kita ya sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban untuk membayar pajak, apakah itu pajak PBB atau misalnya PPN ya, PPH dan lain-lain. Apakah pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan ya, itu disesuaikan. Jadi selain pemakai barang dan jasa, penyedia faktor produksi, rumah tangga konsumen pun punya peran untuk membayar pajak pada pemerintah. Nah, itu yang pertama, rumah tangga konsumen. Kemudian selanjutnya adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen itu punya peran untuk menghasilkan barang dan jasa, penghasil barang dan jasa. Ya, jadi kalau misalnya tadi rumah tangga konsumen sebagai pemakainya, maka berarti kalau misalnya ada yang memakai, berarti ada yang menghasilkan. Nah, siapa yang menghasilkannya? Yaitu rumah tangga produsen. Ya, penghasil barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah pengguna faktor produksi. Ya, nah jadi yang menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen yaitu produsen. Ya, jadi produsen itu memerlukan faktor produksi berupa bisa modal, tadi bisa tanah, bisa tenaga kerja, kemampuan dan lain-lain. Ya, untuk membantu dalam memproduksi barang dan jasa. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah agen pembangunan. Sebagai agen pembangunan ini, jadi pemerintah itu sangat-sangat terbantu ketika adanya rumah tangga produsen. Ya, kenapa? Karena bisa membantu perekonomian, karena kan banyak yang bekerja ya di sebuah perusahaan begitu ya. Nah, itu sangat membantu pemerintah dalam memajukan perekonomian Indonesia. Makanya dikatakan sebagai agen pembangunan. Kemudian yang keempat adalah sebagai distributor ya, ini karena menghasilkan barang dan jasa, maka otomatis nih rumah tangga produsen itu mendistribusikan ya barang dan jasanya kepada para konsumen begitu ya, kepada para konsumen, bahkan mungkin bisa sampai di daerah-daerah lain. Itu distributor. Nah, kemudian yang kelima yaitu sebagai
Nah, ini menambah pendapatan negara melalui pajak. Sama seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen pun punya kewajiban untuk membayar pajak ya. Jadi jika kita punya sebuah perusahaan, maka kita punya kewajiban untuk membayar pajak, di mana pajak ini bisa menambah pendapatan bagi negara kita. Itu rumah tangga produsen. Nah, berikutnya pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga itu adalah pemerintah. Jadi selain rumah tangga konsumen, produsen, ada juga pemerintah. Perannya sebagai apa? Perannya sebagai regulator yang pertama ya, yaitu mengatur perekonomian. Mengatur perekonomian. Ya, jelas pemerintah mempunyai peran dalam mengatur perekonomian di Indonesia. Kemudian yang kedua, selain regulator, pemerintah pun punya peran sebagai konsumen. Sama ya, pemerintah pun pemakai barang dan jasa, sama seperti tadi rumah tangga konsumsi, rumah tangga konsumen. Kemudian pemerintah pun bahkan bisa menjadi produsen juga, penghasil barang dan jasa, seperti misalnya ada perusahaan-perusahaan milik negara ya. Nah, itu semua pemerintah berperan sebagai produsen. Dan yang keempat itu sebagai distributor ya, sama seperti halnya tadi rumah tangga produsen ya, sebagai penyalur barang dan jasa, begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah masyarakat luar negeri ya. Jadi selain yang ada di negara Indonesia, selain dari dalam negeri, ada juga masyarakat luar negeri, di mana ini merupakan pelaku kegiatan ekonomi pula. Perannya apa? Perannya sama sebagai konsumen juga gitu ya. Banyak masyarakat luar negeri yang mengkonsumsi produk-produk lokal, barang-barang lokal. Kemudian sebagai produsen juga ya, di mana masyarakat luar negeri juga banyak yang memang menjadi penghasil barang dan jasa, yang memang barang dan jasanya itu dinikmati oleh kita sebagai warga negara lokal Indonesia. Dan yang ketiga itu sebagai investor. Banyak juga masyarakat luar negeri yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Nah, itu ya, jadi itu peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi yang ada di negara kita, Indonesia. Ya, jadi ada 4 pelaku kegiatan utama. Sekali lagi, jadi ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, kemudian ada pemerintah, dan juga ada masyarakat luar negeri. Nah, jadi kalau kembali kita melihat soal ini yang bukan merupakan ya pelaku kegiatan ekonomi, yaitu jelas di sini jawabannya adalah pasar ya, karena rumah tangga ini rumah tangga konsumsi, perusahaan rumah tangga produsen. Kemudian ada pemerintah dan juga ada masyarakat luar negeri. Jadi jawabannya adalah C, pasar. Nah, ini soal nomor 7. Soalnya adalah garis anggaran atau budget line akan berotasi keluar menjauhi titik asal apabila A, pendapatan konsumen meningkat, B, pendapatan konsumen menurun, C, harga salah satu macam barang turun, D, harga salah satu macam barang naik, E, harga kedua macam barang naik. Oke, ini tentang budget line atau garis anggaran. Nah, mengingatkan kembali ya, apa itu sebenarnya budget line atau garis anggaran? Budget line adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang yang membutuhkan anggaran yang sama. Ya, budget line, garis anggaran, berarti kuncinya ada di anggaran ya. Jadi kombinasi dua macam barang yang membutuhkan anggaran yang sama. Oke, jika digambarkan secara kurva, ini kurvanya ya, begini. Kurvanya begini ya. Ini kurva budget line atau garis anggaran. Ini konsumsi barang Y, ini konsumsi barang X. Nah, ini titik A dan titik B di sini. Ini adalah titik semula atau titik asal ya, atau titik asal. Nah, kemudian tadi soalnya adalah akan berotasi keluar menuju titik asal. Jadi akan menjauhi titik asal dan ada yang mendekati titik asal ya. Oke, ketika apa? Nah, ketika harga barang X naik, maka akan seperti ini. Nah, akan seperti ini ya. Maaf ya, ini nggak lurus. Ini C. Ini C. Nah, titik AC ini adalah
terjadi ketika harga barang X naik. Ya, logikanya begini ya. Ketika harga barang X naik, ya, maka konsumsi ini jumlah ya, maka konsumsi konsumsi barang X itu pasti akan turun gitu. Tapi ini harga Y-nya tetap ya, harga Y-nya tetap. Nah, jadi ketika harga barang X naik, maka pasti konsumsinya akan turun. Begitu ya, dibandingkan dengan konsumsi barang Y gitu. Nah, kemudian ini ketika harga barang naik ya. Ketika harga barang naik itu akan berotasi ke dalam ke sini, mendekati titik asal. Nah, kemudian kurva budgetan ini akan berotasi keluar atau menjauhi titik asal adalah posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini ya. Nah, ini harusnya lurus ya. Ini titik D. Titik AD ini ya ketika harga barang X turun. Ketika harga barang X turun, maka kurva ini akan berotasi keluar menuju titik asal. Ini kan titik asalnya ya. Nah, dia akan berotasi keluar menjauhi titik asal. Ya, nah, kan kita kalau misalnya harga barang turun, biasanya konsumsinya akan bertambah ya. Ya, konsumsinya akan bertambah. Ini juga sama. Ketika harga barang X turun, maka konsumsi barang X itu akan bertambah dibandingkan dengan konsumsi barang Y. Begitu ya. Nah, jadi ini ketika berotasi ini ketika harga barang X naik, ya, ini ketika naik harga X naik ya. Ini ketika turun harga X-nya turun. Ini berotasi ke dalam, ini berotasi keluar. Jadi jelas di sini bahwa garis anggaran akan berotasi keluar menjauhi titik asal apabila harga salah satu macam barang turun. Ya, ini dicontohkannya harga barang X-nya turun ya. Ini harga salah satu macam barang turun. Begitu. Nah, ini. Jadi jawaban nomor 7 adalah C. Selanjutnya nomor 8. Nah, ini berkaitan dengan materi akuntansi. Ya, jurnal untuk mencatat pemberian jasa kepada pelanggan secara kredit sebesar Rp80.000 adalah, jadi pencatatan jurnalnya seperti apa? Ini yang perlu digarisbawahi adalah secara kredit ya, secara kredit nih. Nah, seperti apa? Ini mudah tentunya ya. Pengerjaannya untuk pengerjaan jurnal ya, jurnal untuk mencatat pemberian jasa kepada pelanggan secara kredit. Nah, berarti yang mana nih? Apakah kas di debit 80.000, utang di kredit 80.000, atau BP utang usaha di debit 80.000, pendapatan jasa di kredit 80.000, atau CP utang usaha di debit 80.000, kas di kredit 80.000, atau D kas di debit 80.000, pendapatan jasa di kredit 80.000, atau E pendapatan jasa di debit 80.000, P utang usaha di kredit 80.000. Ya, karena ini secara kredit berarti bagi perusahaan mempunyai piutang. Sedangkan bagi pembeli ya itu adalah bagi pelanggan itu adalah utang karena jasanya sudah didapatkan tapi dia belum bayar. Nah, sedangkan bagi perusahaan ini namanya piutang. Jasanya sudah diberikan tapi uang bayarannya belum. Begitu. Secara kredit artinya ya. Oke, kemudian berarti ada piutang ya, harus ada piutang di sini. Nah, piutangnya di mana? Oke, piutangnya itu di debit. Posisi piutangnya di debit ya. Piutang usaha. Piutang usaha senilai 80.000 karena ini kan pencatatannya sama perusahaan ya, oleh perusahaan. 80.000 dan yang dikreditnya apa? Yang dikreditnya itu adalah jelas pendapatan jasa karena ini kan pemberian jasa. Jadi bagi perusahaan itu adalah pendapatan jasa senilai 80.000 ya, senilai 80.000. Nah, kenapa bukan kas ya yang di posisi debitnya? Ini debit, ini kredit ya. Kenapa bukan kas? Oke, bukan karena memang uangnya belum diterima ya, jadi masih
punya piutang, jadi makanya catatnya sebagai piutang usaha. Kemudian di kreditnya itu pendapatan jasa, bukan penjualan. Karena bukan penjualan, karena ini bergeraknya di bidang jasa, makanya masuk pendapatan jasa gitu. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Piutang usaha di debit, 80.000 pendapatan jasa di kredit. Ini yang B ya. Jawabannya adalah yang B untuk nomor 8. Oke. Ini nomor 9, soal nomor 9. Pasar persaingan sempurna terjadi apabila di sini ada 4 pernyataan. Yang pertama, jumlah pembeli banyak, jumlah penjual banyak. Yang kedua, barang yang ada di pasar bersifat homogen. Yang ketiga, produsen baru mudah keluar masuk pasar. Dan yang keempat, tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi dari 4 pernyataan ini, mana yang termasuk atau yang berkaitan dengan pasar persaingan sempurna? Baik, kita akan ulas ya sedikit tentang ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna itu adalah pasar di mana banyaknya penjual dan pembeli di sana. Makanya ciri yang pertama adalah banyak penjual dan pembeli. Nah, banyaknya penjual dan pembeli ini menyebabkan atau mengakibatkan harga di pasar persaingan sempurna ini tetap stabil harganya, begitu. Kemudian yang kedua, barangnya itu bersifat homogen. Jadi ciri pasar persaingan sempurna yang kedua, barangnya itu bersifat homogen atau serupa. Contohnya apa? Contohnya itu misalnya pasar beras, pasar sayur, pasar buah. Jadi khusus menjual buah-buahan. Kalau pasar buah, pasar beras khusus menjual beras. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Ya, jadi di sana tidak ada saling menjatuhkan ya antara penjual yang satu dengan penjual yang tidak. Pengetahuan penjual tentang persaingan sempurna itu ya sangat baik pengetahuannya. Jadi memang fluktuasi penjualannya mereka tahu, harganya juga gitu ya, mereka betul-betul tahu. Jadi tidak ada saling menjatuhkan, malah bisa saling menguntungkan begitu. Kemudian yang keempat adalah adanya praktik free entry dan free exit. Jadi penjual itu bisa keluar masuk pasar. Jadi bisa menentukan sendiri bebas apakah mau berhenti misalnya berdagangnya atau tetap lanjut terus begitu. Tentu sesuai dengan kondisi. Kalau misalnya dirasa memang sedikit keuntungannya atau malah merugikan penjual, maka bebas untuk berhenti berjualan ya, berdagang. Tapi kalau misalnya dirasa ada peluang banyak sekali keuntungannya, maka bebas pula untuk berdagang juga gitu. Jadi memang adanya praktik free entry dan free exit tadi ya, bebas keluar masuk, itu penjual di pasar persaingan sempurna. Nah, ini 4 ciri pasar persaingan sempurna. Tadi ya contohnya apa sih? Contohnya itu tadi pasar beras, kemudian pasar sayur, buah, dan lain-lain ya. Ini diantara contohnya. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa ciri pasar persaingan sempurna jadi terjadi apabila yang pertama jumlah penjual banyak, jumlah pembeli banyak. Kemudian barang yang ada di pasar bersifat homogen, dan yang ketiga produsen baru mudah keluar masuk pasar. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Ya, poin 1, 2, 3 berarti kalau di dalam opsional pilihan ganda itu jawabannya adalah A. Ya, 1, 2, dan 3. Itu nomor 9. Oke, ini nomor 10, soal nomor terakhir. Pertanyaannya adalah, hal pokok yang menjadi masalah dalam ilmu ekonomi adalah A. biaya dan hasil, B. pendapatan yang dikonsumsi, C. kesejahteraan dan kemiskinan, D. kebutuhan barang atau jasa dan pendapatan, E. kelangkaan sumber daya ekonomi, dan kebutuhan terhadap barang dan jasa. Ya, ini termasuk soal yang sering kita temui ya dalam mungkin di sekolah, dalam UTS, dalam UAS, termasuk dalam SBMPTN pun soal ini sering kali keluar begitu ya, dan memang cukup familiar sekali tentang masalah ilmu ekonomi.
masalah ilmu ekonomi. Dan kita ketahui bersama bahwa masalah utama ilmu ekonomi adalah tentang kelangkaan ya. Tentang kelangkaan, di mana sumber daya ekonominya terbatas, sedangkan kebutuhan manusianya tidak terbatas. Jadi sumber daya ekonominya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas ya. Tidak terbatas. Nah, inilah masalah pokok ekonomi kita saat ini, yaitu kelangkaan yang memang sering kali terjadi ya, tidak hanya sekali dua kali tapi memang sering sekali terjadi, bahkan mungkin hingga sampai saat ini selalu ada saja terjadi masalah ekonomi, yaitu berupa kelangkaan ya, karena kebutuhan manusia yang memang tidak pernah terbatas kebutuhannya, sedangkan sumber daya ekonominya terbatas, sumber daya alamnya, mungkin sumber daya manusianya juga gitu ya terbatas. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan salah satu masalah pokok ekonomi, yaitu kelangkaan. Jadi jawabannya sudah jelas di sini, yaitu jawabannya adalah kelangkaan.